Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan ini perdana kali kita ngaji tafsir. Jadi mengaji tafsir yang insya Allah akan kita laksanakan per pekan sekali. Semoga kita bisa istiqomah. Jadi pertanyaan yang paling penting untuk kita semua, bahwa mengapa penting untuk mengaji tafsir dan apa urgensinya bagi kita semua. Jadi bahwa pada dasarnya Al-Quran itu kan adalah suatu sumber yang difungsikan atau ditujukan supaya dapat hudal linnas, dapat membimbing dan memberikan tunjuk kepada manusia. Artinya Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga menjadi bimbingan. Nah, kata bimbingan itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah aktif. Jadi Al-Quran itu aktif, Al-Quran itu hidup. Dan siapa yang bisa menghidupkan Al-Quran? Ya tentunya adalah umat Islam itu sendiri. Nah, maka dari itu menjadi tantangan buat kita semua agar supaya Al-Quran ini bukan lagi hanya sekedar bacaan, bukan sekedar pajangan, aksesoris di lemari kita, tetapi menjadi hidup di dalam tingkah laku kita. Nah, biasanya kan kalau ngaji tafsir itu cenderung orang tua, tapi kita di sini ingin supaya tidak hanya orang tua, justru yang lebih prioritas itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda harus lebih giat di dalam mengkaji tafsir Al-Quran. Supaya apa? Supaya nilai-nilai Al-Quran itu dapat membangun karakter pengetahuan manusia atau anak-anak muda itu, sehingga dia mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan nanti. Nah, bahaya ketika anak muda kemudian lalai dalam pengkajian tafsir Al-Quran. Pengkajian Al-Quran sudah digambarkan sebetulnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika pada saat pembagian rampasan perang, Nabi Muhammad didatangi oleh anak muda, dan anak muda ini mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau, wahai Rasulullah, tidak adil. Jadi Rasulullah dan para sahabat kaget dengan mendengar jawaban tersebut, dan Rasulullah mengatakan kepada anak muda itu, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang mampu untuk adil? Jadi karena Rasulullah sendiri itu adalah utusan Allah. Jadi bagaimana mungkin sosok utusan Allah kemudian tidak adil? Nah, siapa lagi yang bisa adil selain utusan Allah? Jadi ketika itu kemudian pergi anak muda, lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, di suatu zaman nanti ada kaum yang seperti itu, kaum yang yang membaca Al-Quran hanya sampai tenggorokannya saja, tidak sampai kepada hatinya. Nah, inilah pesan bahwa pentingnya kita untuk mengkaji selalu Al-Quran, sehingga melihat sisi substansi dari nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi pada perdana ini kita akan memperkenalkan salah satu kitab tafsir ya. Jadi ada banyak sekali kitab tafsir di dunia, di pentas sejarah Islam. Silahkan baca semua kitab tafsir, tetapi untuk ngaji tafsir kita akan mulai dengan The Message of the Quran, yaitu yang ditulis oleh Muhammad Asad. Jadi Muhammad Asad seorang mantan Yahudi yang kemudian mualaf menjadi Islam, seorang pemikir hebat ya, yang kemudian mampu membuat tafsir The Message of the Quran dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi tetapi The Message of the Quran ini kemudian ada diterbitkan oleh Mizan, sehingga ada yang berbahasa Indonesia. Nah, kelebihan dari The Message of the Quran ini beberapa poin, seperti misalnya dia lebih praktis ya, lebih simpel penjelasannya, kemudian lebih modern. Nah, jadi lebih modern ketimbang tafsir-tafsir sebelumnya. Jadi ini sangat relevan dengan anak-anak muda yang ingin lebih mempertanyakan sisi rasionalitas. Jadi menurut Heather Baggy terhadap The Message of the Quran, sebetulnya tafsir ini lebih mengutamakan sisi rasionalitas.
tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai teologis di dalamnya. Maka dari itu penting sekali kita untuk mengkaji tafsir di dalam Al-Quran tersebut, dan insya Allah akan kita laksanakan setiap pekannya untuk mengkaji tafsir dari surat ke surat dan dari ayat ke ayat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nasru minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.